Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat sehingga kita dapat mengikuti Zoom presentasi kali ini. Adapun tema yang akan kami presentasikan adalah Islam, HAM, dan Demokrasi. Perkenalkan, saya Maulin yang bertugas sebagai moderator pagi hari ini. Adapun anggota kelompok 8 yang pertama, Maulin Nurhaliza, NIM 202153141. Adem Fathul Hakim, NIM 202153130. Dan Zaki Maulana Iskak, 202153143. Susunan rangkaian acara yang akan kita lewati, yang pertama, penyampaian dan penyajian materi, yang kedua, sesi tanya-jawab, dan yang ketiga, penutup. Baiklah teman-teman, langsung saja kita mulai presentasi, penyampaian, dan penyajian materi. Sebentar. Pembahasan Islam, HAM, dan Demokrasi ada 4 poin. Yang pertama, pengertian hukum Islam. Yang kedua, pengertian hak asasi manusia atau HAM. Yang ketiga, HAM menurut pandangan Islam. Yang keempat, demokrasi di dalam negara Islam. Poin yang pertama adalah pengertian hukum Islam. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari ajaran Islam. Setiap peraturan, apapun macam dan sumbernya mengandung norma atau kaidah sebagai intinya. Di dalam ilmu hukum Islam, kaidah disebut dengan hukum. Sebagai sistem hukum, hukum Islam tidak boleh dan tidak dapat disamakan dengan sistem hukum lainnya. Pada umumnya terbentuk berasal dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan hasil pemikiran manusia serta budaya pada suatu masa. Hukum Islam ditetapkan oleh Allah untuk memenuhi keperluan hidup manusia itu sendiri, baik secara primer, sekunder, ataupun tersier. Apabila seorang muslim mengikuti setiap ketentuan yang ditetapkan oleh Allah, maka ia akan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Lemot. Hukum Islam dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah bidang ibadah. Ibadah adalah tata cara atau upacara yang wajib dilakukan oleh seorang muslim untuk taat kepada Allah, seperti menjalankan sholat, membayar zakat, menjalankan ibadah puasa, dan haji. Yang kedua adalah bidang muamalah, ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhubungan dengan kehidupan sosial manusia, walaupun ketetapan tersebut terbatas menjadi pokok-pokoknya saja, sehingga sifatnya terbuka untuk dikembangkan melalui ijtihad manusia yang memenuhi syarat untuk melakukan usaha itu. Tujuan hukum Islam secara umum untuk mencegah kerusakan pada manusia dan mendatangkan kemaslahan bagi mereka. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Zaki.
Poin kedua yaitu untuk mengarahkan mereka kepada kebenaran untuk mencapai kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat kelak. Dengan jalan mengambil segala yang manfaat dan mencegah atau menolak yang madharat. Poin kedua adalah pengertian hak asasi manusia atau HAM. Hak asasi manusia adalah merupakan suatu konsep etika politik modern dengan gagasan pokok penghargaan terhadap manusia dan kemanusiaan. Gagasan ini membawa kepada sebuah tuntunan moral bagaimana seharusnya manusia memperlakukan sesama manusia. Tuntunan moral tersebut merupakan ajaran inti dari semua agama, sebab semua agama mengajarkan pentingnya penghargaan dan penghormatan terhadap manusia. Tuntunan moral itu diperlukan demi seseorang atau suatu kelompok yang lemah atau al-musta'fin dari tindakan zalim yang semena-mena yang biasanya datang dari mereka yang kuat dan berkuasa. Hak asasi manusia di Indonesia tercantum dalam Undang-Undang 1945 pasal 27 ayat 1, pasal 28, pasal 29 ayat 2, pasal 30 ayat 1, dan pasal 31 ayat 1. Lanjut. Poin ketiga adalah hak menurut pandangan Islam. Islam adalah agama rahmatan lil alamin, agama yang mengayomi seluruh alam. Islam mengakui perbedaan sebagai kenyataan tak terbantahkan. Dengan pengakuan ini, Islam menghormati keragaman dan menganjurkan agar keragaman menjadi instrumen kerjasama di antara manusia. Perbedaannya adalah sunatullah, karena dengannya manusia bisa saling melengkapi, take and give. Selanjutnya, Mas Adam, silakan. HAM menurut pandangan Islam, prinsip-prinsip HAM yang tercantum di Universal Declaration of Human Rights dilukiskan dalam berbagai ayat di Al-Quran serta as-sunnahnya antara lain. Yang pertama, martabat manusia. Yang kedua, prinsip persamaan, prinsip kebebasan menyatakan pendapat, prinsip kebebasan beragama, hak atas jaminan sosial, dan hak atas benda kerja, harta benda. Demokrasi di negara Islam adalah suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik di mana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atau suatu rakyat. Demokrasi mengandung nilai-nilai yaitu adanya unsur kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah kepada rakyat. Adanya pertanggungjawaban bagi seorang pemimpin. Demikian pula pada zaman-zaman pra-Islam atau jahiliyah, muncul kelas sosial yang timpang, yaitu kelas elit penguasa dan kelas bawah yang tertindas. Kelas di bawah ini seringkali menjadi ajang penindasan dari kelompok elit. Pada masa jahiliyah, kekuasaan dan konsep kebenaran milik penguasa, konsentrasi kekuasaan dan kebenaran di tangan penguasa tersebut mengakibatkan terjadinya manipulasi nilai untuk memperkuat dan memperkokoh posisi mereka sekaligus menindas yang lemah. Demikian penyampaian dan penyajian materi dari kelompok kami. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Tanya. Iya, silakan. Nama saya Dimas Yoga Diansyah, NIM 2021-53148. Pertanyaan saya yaitu, apa sajakah sumber hukum Islam? Saya izin menjawab. Sumber hukum Islam ada 4, yaitu Al-Quran, hadis, ijma', dan qiyas. Al-Quran adalah kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Tulisannya berbahasa Arab dengan perantaraan malaikat Jibril. Yang kedua, hadis. Hadis adalah perkataan, perbuatan, dan persetujuan dari Rasulullah SAW. Hal tersebut adalah sumber hukum Islam yang kedua sesudah Al-Quran. Yang ketiga ada ijma'. Ijma' adalah salah satu metode dalam penetapan hukum atas segala permasalahan yang sumbernya tidak didapatkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang keempat, qiyas. Qiyas adalah arti dari analogi atau logika.
Jadi ketika sumber-sumber yang lain tidak ada, maka menggunakan akal manusia yang mampu berpikir secara komprehensif dengan tetap berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis. Bagaimana Mas Dimas, apakah sudah jelas? Sudah, terima kasih. Sama-sama. Silahkan Mbak Linda. Izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Yulinda Rahmawati dengan NIM 202153173. Saya mau bertanya, tadi kan Anda menjelaskan tentang HAM menurut pandangan Islam. Lalu bagaimana HAM menurut pandangan Anda sebagai seorang Muslim? Terima kasih. Ini menjawab untuk Mbak Linda. Menurut seorang Muslim atau menurut saya sendiri, HAM adalah suatu hak melekat sejak lahir dan bersifat kodati yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dijaga dan dihormati dan dilindungi. Bukan hanya itu, HAM juga menjalin tali persaudaraan dan keselamatan pada diri kita sendiri secara utuh, dan sehingga adanya keseimbangan ini bisa menyeimbangkan antara hak dan kewajiban serta keseimbangan antara kepentingan diri sendiri dan orang lain. Seperti itu. Sudah jelas? Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Selanjutnya silahkan Mbak Dea. Dan bertanya, bagaimana makna kedaulatan tertinggi dalam Islam? Terima kasih. Baik, akan saya jawab. Demokrasi adalah sebagai sistem bernegara. Adalah sebuah realitasnya itu di era zaman sekarang. Masalahnya adalah bagaimana kita harus memilih dan memilah demokrasi yang akan diterapkan. Dalam paham ini, kekuasaan atau kedaulatan tertinggi adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan umat manusia hanyalah sebagai pelaksana kedaulatan Allah yang disebut dengan khalifah-khalifah Allah di bumi. Manusia sebagai khalifah Allah hanya berwenang untuk melaksanakan kedaulatan Allah. Apakah sudah puas dengan jawaban saya? Sudah, terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok 8. Mohon maaf jika ada kekurangannya, dan terima kasih. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.